Hai sob, kembali lagi di Sudut Inspirasi. Jembatan pada umumnya beralaskan beton yang saling terhubung hingga membentuk suatu jalan. Semakin majunya teknologi saat ini, kini jembatan telah berevolusi menjadi tak biasa. Bagaimana tidak, peran beton yang biasanya menjadi jalan pada sebuah jembatan kini dapat digantikan dengan sebuah kaca. Bagaimana bisa ya? Kaca dapat menggantikan sebuah beton. Apakah kuat? Karena semakin gila dan canggih yang teknologi saat ini, nah ternyata kaca dijadikan sebagai salah satu material utama dalam pembuatan jembatan loh, yang sering disebut dengan jembatan kaca. Saat ini, terdapat beberapa negara yang telah membuat jembatan kaca hingga ada yang dinobatkan sebagai jembatan kaca terpanjang di dunia. Nah, kira-kira bagaimana ya proses pembuatan jembatan kaca terpanjang di dunia? Dan menghabiskan waktu berapa lama ya? Agar tidak semakin penasaran, hari ini Sudut Inspirasi akan membahas proses pembuatan dan mengulik fakta-fakta menarik mengenai jembatan kaca terpanjang di dunia. Sebelumnya, tekan tombol subscribe, like, dan share video ini untuk mendukung Sudut Inspirasi agar dapat menayangkan berbagai informasi menarik lainnya. Salah satu negara penggagas adanya jembatan kaca adalah Cina. Cina memiliki lebih dari 2.300 jembatan kaca dan 2 di antaranya pemegang rekor dunia, yaitu jembatan kaca Hongyagu sebagai jembatan kaca terpanjang di dunia dan jembatan Zhangjiajie sebagai jembatan kaca tertinggi di dunia. Sebagai jembatan terpanjang di dunia, jembatan Hongyagu terbentang sepanjang 488 meter dengan ketinggian 218 meter dari dasar lembah yang menghubungkan dua pegunungan. Jembatan Hongyagu mengalahkan jembatan kaca terpanjang sebelumnya yang dipegang oleh jembatan Zhangjiajie yang memiliki panjang 266 meter. Tetapi, jembatan Zhangjiajie tetap memegang rekor sebagai jembatan kaca tertinggi di dunia dengan ketinggian 300 meter dari dasar lembah. Pada umumnya, jembatan kaca dibuat bukanlah untuk dilalui kendaraan, melainkan hanya sebagai tempat wisata, karena kebanyakan dibangun di antara dua pegunungan. Selain itu, ada pula jembatan kaca yang dibangun mengitari sebuah gunung, seperti ini sob. Jembatan kaca tersebut menyuguhkan pemandangan alam pegunungan yang sangat indah, didukung dengan kualitas udara yang masih bersih. Sehingga, tak heran banyak wisatawan datang berkunjung untuk menyaksikan keindahan jembatan kaca dan keindahan alam dan tak lupa mengabadikan melalui ponsel mereka. Banyak wisatawan yang merasa takjub dengan konstruksi dari jembatan kaca ini dan bertanya-tanya bagaimana jembatan ini bisa menghubungkan dua pegunungan dengan beralaskan sebuah kaca. Tentunya, pembangunan jembatan kaca tidak sembarangan, memerlukan perhitungan yang sangat matang agar tetap kokoh. Jembatan kaca biasanya termasuk jenis jembatan gantung sehingga tidak memiliki tiang penyangga di bagian tengahnya. Semua beban dari jembatan ini terletak di ujung masing-masing jembatan. Oleh karena itu, pengerjaan pondasi pada bagian ujung jembatan dibuat dengan sangat kokoh. Pembuatan pondasi harus menggunakan cor beton yang diperkuat dengan kerangka baja. Setelah pondasi selesai, selanjutnya pemasangan kawat seling baja sepanjang 500 meter yang dihubungkan pada masing-masing tiang pondasi utama dan diperkuat dengan pemasangan baut super besar. Seling baja yang digunakan sengaja dirancang khusus untuk sebuah jembatan dengan kapasitas yang besar. Lihat aja nih sob, gede banget ya seling bajanya. Dengan menggunakan alat berat sejenis crane, seling baja tersebut dirangkai sedemikian rupa sehingga mampu untuk menahan beban hidup. Maksudnya beban jembatan ya sob. Langkah selanjutnya, kerangka besi untuk alas jembatan mulai dipasang dan dikaitkan dengan seling baja. Lihat aja nih sob, proses pemasangan kerangka alas jembatan juga dibantu dengan menggunakan alat berat hingga sepanjang 488 meter. Para pekerja tinggal menyambung potongan kerangka tersebut dengan pemasangan baut dan pengelasan. Tak lupa, pemasangan pembatas atau pegangan pada setiap sisi jembatan juga dilakukan agar selalu aman untuk digunakan. Setelah kerangka jembatan sudah rampung dikerjakan, selanjutnya tinggal pemasangan kaca sebagai alas jembatan.
Pemasangan dilakukan dengan hati-hati pada setiap kotak kerangka jembatan tersebut. Kaca yang digunakan sebagai alas jembatan ini merupakan kaca khusus yang mampu menahan beban berat. Ketebalan kaca jembatan ini hingga mencapai 4 cm loh sob, yang mampu menahan hingga beban ribuan kilogram. Salah satu pengujian kekuatan kaca ini dilakukan dengan memukul kaca berkali-kali menggunakan palu yang berukuran besar, dan hasilnya kaca hanya tampak retak-retak saja. Tahap akhir dari pengerjaan ini yaitu merapikan setiap bagian dari jembatan. Agar semakin indah dan tahan lama, dilakukan pengecatan pada kerangka jembatan. Tidak hanya itu, jembatan ini juga dilengkapi dengan teknologi canggih, di mana jika menginjak kacanya akan muncul efek seolah-olah jembatan tersebut retak sob. Jembatan yang pengerjaannya dilakukan selama 18 bulan ini mampu menampung sebanyak 2.000 orang loh sob. Tetapi untuk memberikan rasa aman, batas maksimal pengunjung yang diperbolehkan yaitu hanya sekitar 500 hingga 800 orang saja. Setelah semua pengerjaan selesai, jembatan masih belum bisa dibuka untuk umum. Jembatan harus dilakukan pengujian kekuatan dan ketahanan terlebih dahulu. Pengujian ada yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan memukul kaca jembatan dengan menggunakan palu besar, dan ada pula yang dengan dilintasi menggunakan sebuah mobil. Jika dianggap aman untuk digunakan, barulah jembatan kaca ini akan dibuka untuk umum. Lihat aja, ketika jembatan ini resmi dibuka untuk umum, wisatawan langsung memenuhi jembatan kaca ini karena penasaran bagaimana rasanya berjalan di atas ketinggian. Wisatawan yang mengunjungi jembatan kaca ini tidak hanya berasal dari negara Cina, melainkan banyak juga terlihat wisatawan mancanegara. Kebanyakan wisatawan mancanegara berkunjung untuk merasakan sensasi berjalan di atas jembatan kaca yang jika dilihat ke bawah, maka akan terlihat jurang di antara dua pegunungan. Untuk melintasi jembatan ini, wisatawan harus menggunakan pelindung kaki khusus yang disediakan oleh pengelola, agar sepatu ataupun sendal yang kita gunakan tidak menimbulkan goresan pada permukaan kaca. Jika sobat ingin melintasi jembatan ini, pastikan bahwa tidak fobia ya terhadap ketinggian. Nah, karena ada beberapa orang yang fobia terhadap ketinggian, nekat untuk melintas, atau mungkin ada juga yang dipaksa untuk melintas jembatan ini, dan jadinya seperti ini sob. Hehehe, lucu juga ya. Sudah tahu fobia ketinggian, masih aja nekat. Ada juga wisatawan yang dibuat ketakutan akibat adanya efek pada kaca, yang jika diinjak seolah-olah menjadi retak. Seperti yang satu ini nih sob. Ya iyalah, bagi orang yang nggak tahu, dikira retak beneran lagi. Jika dilihat-lihat, serem juga ya sob. Sampai-sampai kepikir, jika tiba-tiba kacanya beneran pecah, gak kebayang deh ya, gimana ya rasanya. Nah, itu dia proses pembuatan jembatan kaca terpanjang di dunia dan beberapa fakta menariknya. Buat kalian yang suka tantangan dan wisata ekstrim, kalian bisa kunjungi dua jembatan kaca terpanjang dan tertinggi pemegang rekor dunia yang ada di Cina ini sob. Dan jangan lupa, jika berkunjung ke sana, abadikan momen terbaik kalian ya sob. Sebelum tinggalkan video ini, tekan dulu tombol subscribe, like, dan jangan lupa share video ini agar semua orang dapat mengetahui informasi menarik lainnya. Dan tunggu informasi inspiratif lainnya versi sudut inspirasi.